Aku harus mengadakan pameran kerajinanku. Terima kasih banyak udah datang. Aku hanya pakai krayon untuk semua ini. Ini dia, kemarilah kau. Oh, kesayanganku, aku harus apa sekarang? Kamu lapar? Apa? Kamu gak ingin kueku? Lalu apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Semi, apa yang kamu lakukan di sini? Berusaha, kamu gak bisa lihat ya? Aku harus meyakinkan krayon keras kepala untuk berubah jadi kerajinan, tapi gak berhasil. Krayon nggak bisa berubah jadi kerajinan sendiri. Tapi, aku bisa bantu kamu menyalurkan energi kreatifmu ke kerajinan yang tepat. Ayo. Salam Tibidaba. Oke, aku siap. Kamu ingin mulai dengan apa? Mari buat krayon custom bentuk ekor putri duyung. Wow, aku bahkan nggak tahu kita punya ini. Dan ini benar-benar terlihat nyata. Dan ini krayonnya, udah dibuka bungkusnya. Aku tahu harus gimana. Kita akan taruh krayon ke dalam cetakan seperti ini. Dan selesai. Iya, itu nggak akan berhasil. Jadi apa ide aku nggak berguna? Nggak juga. Kita hanya butuh pendekatan berbeda. Berkilau banget. Tapi itu mau dibikin jadi apa? Aku tahu. Ini akan membuat krayonku menjadi unik. Baiklah, lihat bakatku ya. Ya, benar. Piu, aku lelah. Siapa yang tahu akan sesulit ini? Membuat kerajinan nggak mudah, Semi. Tapi aku janji ini sebanding usahamu. Nggak perlu bilang itu. Tapi nggak ada yang nggak bisa ditangani palu ini. Segitu cukup bagimu, krayon. Jurus karate. Aku akan tunjukkan padamu. Oke, kurasa ini udah selesai. Kerja bagus, Semi. Sekarang kita tinggal nunggu. Apa? Aku nggak punya waktu untuk nunggu. Aku tahu cara mempercepat. Nah, apakah berhasil? Tentu aja. Mari kita lihat hasilnya. Aku akan sangat hati-hati, janji. Ini terlihat luar biasa. Ayo, mari kita coba. Baiklah, ini dia. Nah, gimana menurutmu? Menurutku, karya ini layak dapat banyak acungan jempol dari pemirsa. Ya kan, teman-teman? Krayonnya menyala. Ekor putri duyung itu ide yang keren. Kalian setuju, teman-teman? Apa kamu ada ide lain, Semi? Tentu aja, gambar dari krayon yang dilelehkan. Tunggu, kita perlu sesuatu untuk pemanasan. Aku tahu. Dan dia bilang, apa itu sarang burung di kepalamu? Aku nggak percaya dia bilang begitu. Semoga kamu suka gaya rambut barumu. Entahlah, mungkin kamu bisa menatanya sedikit lagi? Oh, tentu aja. Aku punya alatnya. Ini datang kemarin. Ini model terbaru. Harusnya berhasil. Tapi aku ingatkan ya, sebaiknya kamu pegangan erat-erat. Oh tidak, Maaf ya, tapi aku akan mengambil ini. Hei, berhenti. Phew, aku tadi khawatir rambutku berantakan. Oke, ini semua warna yang kita punya. Suzy, tolong. Benda ini terlalu berat untuk otot jeliku. Biar aku aja. Minta bantuan orang dewasa, teman-teman. Benar. Minta mereka membantumu jika kalian akan melakukan ini. Tunggu, Sep. Aku punya ide. Tambahkan putih ke campuran warna-warni itu. Ini akan terlihat spektakuler. Ya, semoga. Mari kita coba. Semi, kamu benar. Ini benar-benar masterpiece. Ya, terlihat indah. Tunggu, biar aku melihatnya dari jauh. Baiklah, kau ingin tahu apa selanjutnya? Apa? Aku nggak yakin. Aku nggak berencana bikin sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa hanya memamerkan 2 kerajinan. Nggak bisa ya? Oh, tidak. Tunggu. Aku ingin jadi terkenal, Sep. Aku butuh pameran itu. Oke, kurasa aku punya ide. Tapi kamu harus ikuti petunjukku ya.
Menurutku ini sungguh menggemaskan. Setuju, dan sangat mudah. Aku menggambar 3. Dan semua polanya berbeda. Keren. Saatnya melakukan keajaiban. Ini cat akrilik hitam, teman-teman. Siap melihat sesuatu yang sangat keren? Sekarang gores. Ini sangat seru dan cukup mudah sebenarnya. Jadilah kreatif dan kamu akan mendapatkan sesuatu seperti ini. Luar biasa, Sil. Kamu mengalahkan dirimu sendiri. Terima kasih, aku tersanjung. Sekarang mari lihat semuanya. Haus banget habis bikin semua kerajinan itu. Ada apa? Apa yang terjadi? Monster! Rasakan ini, apapun kamu. Kenapa teriak begitu keras, Sil? Terima kasih untuk tehnya, teman. Sayang kamu gak punya kue. Sampai jumpa. Tunggu bentar. Aku tahu apa lagi yang bisa kita buat. Gimana kalau bikin krayon dino, Susan? Kedengarannya keren dan benda ini yang kita butuhkan. Kalau gitu kita harus menyiapkan krayon-krayon itu. Oke, ayo mulai bekerja. Maaf, krayon, aku harus melakukan ini. Oh, aku jago menghancurkan. Benar. Dan yang setuju harus cepat-cepat subscribe. Oke, krayon dinosaurus ini akan berwarna oranye. Dan yang satu ini biru. Enggak, yang satunya lagi. Ya, bagus sekali. Buat yang di sebelahnya, hijau. Nggak bisa tanpa aku ya. Oh, Semi. Sekarang ke oven. Butuh bantuan, Sil? Enggak. Wah, cepat sekali. Kerja bagus. Mari kita lihat gimana hasilnya. Menakjubkan. Pasti akan seru menggambar dengan krayon ini. Dan bagian terbaiknya, setiap dinosaurus punya warna berbeda. Ayo, coba, Sil. Aku juga akan menggambar sesuatu untukmu. Wow, kedengarannya menarik. Kelihatan bagus juga loh. Oh, terima kasih, Semi. Sekarang mari kita lihat lagi dinosaurus penuh warna. Kurasa hanya perlu satu kerajinan lagi untuk pameran, tapi aku nggak ada ide lagi. Iya, kita juga nggak punya banyak krayon tersisa. Ini harus simple, tapi spesial. Tahu nggak? Kupikir kita bikin bentuk hati aja. Bagus, bawa kanvasnya. Ini dia. Berat. Bagus, sekarang mari kita membentuk hati. Untung kita masih punya pengering rambut. Nyalakan. Oh, enggak, tunggu. Biar aku minggir dulu. Mending di sini. Oh, enggak. Tunggu. Iya, ini bahkan lebih baik. Yang penting adalah jangan merusak bentuknya. Dan inilah hasilnya. Luar biasa. Tenang, Semi. Kamu bisa melakukannya. Semua akan menyukainya. Kayaknya. Hai. Ini pameran yang fantastis. Benarkah? Terima kasih. Aku kesana dulu. Hasil karyamu bagus. Dan kulihat kamu punya kue kali ini. Bagus. Buat pameran. Beneran. Iya. Oh, ini favoritku. Mereka luar biasa. Hei, rambutku kenapa? Nggak usah dibahas. Baiklah. Terima kasih udah datang. Aku menghargai apresiasi kalian. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada krayon yang telah menginspirasiku. Dan kepada sahabatku tentu. Aku nggak bisa melakukannya tanpa dia. Oh, aku hanya membantu sedikit aja. Dan terima kasih pemirsa karena telah bersama kami. Sampai jumpa lagi. Iya benar. Kami menyayangi kalian, teman-teman. Jangan lupa beri like dan subscribe. Dino, jangan makan itu. Halo teman-teman,
Karena kerajinan krayon kami banyak yang suka, kami mau bikin lebih banyak lagi. Ayo kita mulai. Dengan senang hati. Su, kamu yakin kanvas bukannya pakai cat ya, bukan krayon? Dan nggak pakai lem juga. Tapi lukisan kita bakal super spesial, Semi. Tunggu ya. Oke. Lem yang ini, terus yang ini. Aha. Karya macam apa ini? Semi, aku belum selesai. Resek banget sih. Nanti lihat ya hasil akhirnya. Tinggal tunggu kering deh. Sementara itu, aku mau siapin bahan untuk lukisan kedua. Bunga. Bener, Sam. Kita mau tempelin bunga tiruan ini ke tangkai hijau kita. Suzy, aku nggak kepikiran bikin lukisan 3D kayak gini. Aku seneng kamu suka. Kamu suka juga kan? Warnanya bebas loh sesuai maumu. Hey Sam, nakal banget sih. Buang sampahnya yang bener dong. Tapi kayaknya kita butuh gelas ini buat kerajinan selanjutnya. Masukin sumbu lilin ke dalam. Sam mau minta maaf udah nyampah. Iya deh, kumaafin. Ayo patahin krayon ungu kita kecil-kecil. Masukin juga warna lainnya. Pasti cantik banget nih. Kamu bilang cantik, aku juga mau bikin karya cantik. Silakan, ini kombinasi warnaku. Dan ini punyaku. Sip. Sekarang tinggal dilelehin deh. Sambil nunggu, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya, teman-teman. Ding ding, selesai. Ayo keluarin kreasi kita dari gelas kertas ini. Oke, sebentar ya. Sekarang kita hias sedikit. Hati-hati ya pakai cutternya, teman-teman. Kita iris lilinnya supaya bentuknya mirip kristal ajaib. Cutterku tumpul. Pakai ini aja. Makasih, Semi. Aku coba ya. Beneran bisa? Jadi deh. Ini punyaku. Cantik banget, Semi. Kalau kamu suka lilin hijau, Sam, klik like ya. Suzy, krayon glitter kita ada yang patah. Coba lihat. Yuk kita betulin. Pertama, pisahin krayonnya sesuai warna. Sekarang, hop, kita lelehin. Hati-hati ya pas lelehin. Kayaknya kamu bakal butuh ini. Semi, kamu pengertian banget sih. Emang udah tugasku buat bantuin kamu, Suzy. Hati-hati, Su. Lilinnya panas. Untung kamu ngingetin. Makasih. Krayon baru kita udah jadi. Wow, aku mau coba. Ini ucapan makasihku, Sam. Ayo, Su. Pelan-pelan, hati-hati. Iya, Sam. Nampannya panas. Jadi aku pakai sarung tangan oven. Sip deh. Nih kertasnya. Nah, ayo taruh pelan-pelan di nampan. Jangan lupa diselotip. Makasih. Kita selotip di bagian sini supaya nggak gerak-gerak. Ayo lanjutin kreasi kita. Siap, Semi. Kita akan menggambar menggunakan krayon di atas nampan panas.
Koki burung nanya, boleh pakai warna kuning nggak? Kuning, boleh. Yuk pakai krayon punya dia. Kalau udah kering, angkat gambarmu dari nampan. Dan masukin bingkai. Bener. Jreng jreng. Krayon di kaus. Wow banget. Setuju teman-teman? Aku setuju. Buat buktiin, aku mau gambar tulisan wow di kausku. Kita selotip dulu supaya nggak gerak-gerak. Sekarang ambil setrikaan. Karena setrikaannya panas, minta bantuan orang dewasa ya. Tutupin setrikanya pakai aluminium foil. Ini krayon glitternya. Makasih, Semi. Lihat, keren banget. Ayo cetak krayon leleh kita ke kaus. Siap-siap. Malah kayak coret-coretan. Kita harus tunggu kering dulu. Lalu pelan-pelan. Tada! Lihat, keren. Teman-teman, kalau kamu suka kausu, klik tombol like ya. Kerajinan krayon mana yang paling kamu suka hari ini? Bunga krayon cantik tahan lama. Lilin krayon berbentuk kristal ajaib. Krayon glitter tebal. Lukisan keren di nampan kue kita. Atau gambar krayon di kaus. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel kami. Dadah! Dadah! Tarararang, tararang. Semi, udah siap belum? Yuk tunjukin gambar kita. Wah, Su, itu mirip banget aku. Gimana cara bikinnya? Lain kali kita kerja sama aja yuk. Gimana menurutmu? Aku nggak keberatan kok. Siapa yang mau kita gambar? Apa Roger aja? Roger terlalu gampang buat kita, Su. Dengan tim hebat gini, kita bahkan bisa ngegambar Mona Lisa. Ide bagus, Semi. Hai guys, hari ini kami mau bikin sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mau bikin salinan lukisan potret paling ternama di dunia, Mona Lisa. Dan aku udah dapat referensi yang pas. Makasih, Semi. Pertama, bikin sketsa proporsi untuk lukisannya nanti. Soalnya Mona Lisa lukisan yang proporsional banget. Yuk gambar dengan tangan. Kita mulai dari kepala dan rambutnya. Su, apa semua orang punya proporsi wajah yang sama? Enggak sih, Semi.
Tiap orang punya ciri tersendiri dari matanya, hidungnya, dan mulutnya. Tapi nggak ada yang secakep dan sesempurna aku. Saatnya bikin bayangan dan highlight. Jangan lewatin bagian ini. Ini bakal ngebantu kita buat lebih paham proporsinya. Proporsi yang benar adalah 90%-nya lukisan sempurna. Oh, Sue, kamu sebut itu lukisan? Kamu kira ini udah selesai? Belum dong. Kita baru bikin sketsa biar hasil akhirnya bagus dan bersih. Sekarang kita pindahin garis-garis utamanya ke kertas baru. Untuk bagian ini kita butuh kapur sepia. Di mana ya? Apa kamu nyari yang coklat ini? Makasih banget, Semi. Ini gampang kok. Cukup gosok seluruh bagian belakang gambar kita. Terus kita ngelukis Mona Lisa-nya pakai apa? Cat minyak kayak Da Vinci? Atau cat akrilik yang lebih gampang? Atau mungkin cat air? Oh, apa aku lupa ngasih tahu? Kita butuh krayon. Itu cara yang baru. Kalau gitu biar aku cariin satu pak yang baru buat kesempatan istimewa ini. Emangnya kita punya? Jelly ini suka banget rahasia-rahasiaan. Sementara itu, taruh gambar kita di atas lembaran baru. Tebelin bagian garis-garisnya. Lakukan dengan sangat presisi dan ditekan, biar jiplakannya tampak jelas di kertas. Kayak gini nih. Oke, ini saatnya teman-teman. Doakan ya, semoga berhasil. Tada! Bagus! Tekan like ya kalau kalian suka teknik sederhana dan efektif ini. La 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 la. Coba pakai sulap lagi Semi, kamu harus hati-hati sama krayon. Maaf. Ini nih. Gini lebih baik? Iya dong. Oke, ayo. Kita mulai dari bagian termuda dan terbesar dari sosok Mona Lisa. Rambutnya. Pertama, pakai warna yang lebih terang biar nggak bikin kesalahan yang kentara. Lalu, tambahin warna yang lebih gelap. Semua warna akan mulai membaur. Oh, bakalan keren nih. Hai, ku dengar orang nyebut lukisan ini Gioconda. Kamu sengaja nggak ngasih tahu aku ya? Enggak, Semi. Masalahnya judul lukisan itu berasal dari biografi Giorgio Vasari tentang Leonardo da Vinci. Di buku itu wanita ini disebut Lady Lisa Gherardini, istri dari pengusaha kaya Florentina, Francesco del Giocondo. Oke, paham. Tapi apa artinya Mona? Mona itu singkatan umum di Italia untuk Madonna, artinya nyonyaku atau nyonya. Menarik. Rambutnya udah beres tuh. Kamu butuh ide buat wajahnya. Bener banget, Semi. Kita ke bagian utama dan tersulit dari lukisan ini. Tekniknya sama, kita mulai dengan warna yang lebih terang. Warnai secara menyeluruh, guys, bukan satu persatu bagian. Lalu tambah bayangan yang lebih gelap. Perasaanku aja atau dia emang gak punya alis? Kamu jeli banget, Semi. Iya, alisnya kayak dikerok habis. Sebagian orang bilang dia ngikutin tren di masa itu. Ada juga yang bilang kalau lukisannya belum tuntas. Tapi di tahun 2007, pemindaian digital mengungkap kalau alisnya memudar karena lapuk dan sering direstorasi. Begitu banyak rahasia. Misterius banget lukisannya. Iya, bener banget, Semi. Masih nggak ada yang tahu pasti siapa wanita ini. Ada teori bahwa ini adalah perwujudan wanita dari Leonardo da Vinci sendiri. Kebayang nggak?
Semua teorinya menarik banget. Beres, Semi. Lihat nih. Ini bagus banget. Tapi mending kamu lukis gaun dan latar belakangnya juga. Iya dong, itu bagian terakhirnya. Oke guys, yuk kita lukis gaunnya. Semi, tolong ambilin krayon hijau dong. Ini dia. Aku tahu warna yang lebih terang dulu. Makasih Semi, asisten pintar. Untung aku punya kamu yang pintar ngelukis. Dan bisa bikin salinan mahakarya ini. Ini bakal kupajang di ruang makan dengan senang hati. Bukan kamu aja yang pengen punya lukisan ini, Semi. Di tahun 1911, lukisan Mona Lisa dicuri dari Museum Louvre Paris. Kamu tahu siapa yang dicurigain? Mungkin kepala museum? Kamu berpotensi jadi pengarang fiksi kriminal. Tapi sayang, tebakanmu salah. Kalau gitu jangan bikin kami nunggu. Kasih tahu jawabannya. Yang dicurigain Pablo Picasso. Tapi dia nggak salah. Setelah 2 tahun mereka menangkap Vincenzo Peruggia yang mau ngejual Mona Lisa ke penyalur barang seni di Florence. Teman-teman suka? Kalau gitu kasih like-nya ya. Sekarang kita bisa bikin latar belakangnya. Kita mulai dulu dengan sketsa. Tapi jangan terlalu berlebihan ya, biar nggak menyita perhatian dari Mona Lisanya. Saatnya mewarnai. Kita warnain langitnya pakai krayon hijau lumut. Oh, kita hampir selesai. Aku udah gak sabar. Iya Semi, tinggal dikit lagi. Hey Detektif Jelly, apa kamu sadar ada sesuatu di atas bahu kiri Mona Lisa? Entahlah, biasanya perhatianku mengarah ke Mona Lisa, bukan latar belakangnya. Itulah alasan gak banyak orang ngelihat jembatan kecil ini. Nama jembatannya Ponte Vecchio dan dulu ada di pusat Bobbio, desa kecil di Italia Utara. Sayangnya pada tahun 1472 jembatan ini rusak karena banjir besar. Oh, aku suka banget hasilnya. Tinggal kurang sedikit sentuhan akhir di bagian wajah. Jadi karena itu semua krayon harus kuruncingin. Iya, dalam tahap ini kita harus presisi banget. Kita tambahin bayangannya dan highlight di beberapa bagian biar lebih mirip lukisan era Renaissance. Nanti kita ulangi lagi bagian ini biar semua warnanya bisa menyatu dengan lembut. Selesai. Wah, keren banget. Kamu gak pernah bilang bisa ngelukis kayak Leonardo da Vinci. Kamu nih terlalu berlebihan. Kayaknya bakal butuh banyak waktu atau seumur hidupku buat bisa ngelukis kayak ahlinya. Bukannya mau GR, tapi emang lukisan ini bener-bener keren. Karya ini layak banget dipajang di Museum Louvre. Wah, makasih Semi. Kalau teman-teman suka lukisan kami, tekan like ya. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat lebih banyak lukisan luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.